Oke. Ada format nggak? Tunggu. Ada format gak? Formatnya ada. Master Nanti dulu aja. ya. Ya, paling dari kita perkenalan dulu aja dari ujung deh. Nah, oke. Kenalin Master, aku Derry, Artemis, I23, NIM-nya 027. Oke. Oke, kalau aku Kimi Artemis AE 032. Dua kan ini siapa? Tahu nggak? Anime. Kak Hanif. Ketang 22. Halo, kenalin, namaku Jermetius Tiabekti, dipanggil JM, Artemis 017. Yang ini ya, yang minta Wawan Ajo jam 7 malam ya? Iya. Eh, Udah tadi. Kalau aku Albert Artemis, aku 052. Oke. Ya udah, dari gua minta apa aja? Boleh paling perkenalan nama lengkap, nama panggilan, angkatan sama NIM-nya, terus jabatan di KMPN. Nah ya. Oke, kenalin nama gue John Infidelis Islam, biasa dipanggil John, Testral 51. Terus jabatan gue saat ini Kepala Divisi Kartkom, itu karya kompetisi di bawah Dirgantara. Udah. Terus, udah ya? Ada lagi nggak? Saya paling dari masing-masing kasih 2 pertanyaan sih. Oh, Paling aku atau nggak dari ini deh. Soalnya kan gue ditanyain mulu nih dari tadi, gue mau nanya lu pada dulu. Boleh. Nih, pertanyaan gue itu lebih ke ini. Kalian bukan, kalau planning mah kayaknya nggak ada sih. Lebih ke ini nih. Kalian kenapa mau di AE? Kenapa? kenapa AE? Oh, kenapa AE? Hmm. Gantian dari ujung sana. Aduh. Kalau aku sih kan temanku pilih buat jadi pilot nih. Siapa tuh? Ada teman SMA. Dia ngambil sekolah pilotan di Jakarta. Nah, dulu tuh waktu itu aku masih bingung kan mau jadi apanya. Jadi aku belum tentu lah mau pilih jadi mau jadi di badan hukum, mau jadi pilot atau jadi yang bikin pesawatnya gitu kan. Tapi karena dia ngomongnya dia mau jadi pilot, aku jadi kayak yang nyempitin aja gitu. Jadi aku ambilnya ya Dirgantara ini karena ada aspek dimana aku bisa jadi bikin pilotnya buat dia, bikin pesawatnya buat dia gitu. Belum nyesel kan? Belum, kebetulan belum. Semoga enggak. Oke, kalau gue sebenarnya aku dulu cita-cita sebenarnya pengen jadi pilot, cuman mataku nih ada kayak kelainan yang nggak memungkinkan untuk bisa jadi pilot. Jadi akhirnya masuk Dirgantara karena emang dari dulu juga suka dunia aviasi, udah pengen lah kekeh gitu, pengen masuk ke dunia aviasi. Akhirnya ya milih AE. Oh. Jadi langsung aviasi nih. Masih karena gara-gara ngelihat juga ternyata aviasi sama aeronautik, jadi masih ambigu tuh untuk ngambil itunya gitu. Kalau aviasi tuh tanya Cema. Ayo. Iya kan? Kayak master C. Oh, Langsung aja dari kaki. Kalau gue pengen ambil aero karena awalnya tertarik sama pesawat tempur gitu. Terus pesawat tempur itu gara-gara tertarik sama pesawat tempur Perang Dunia II, terus kayak ya udah ngikutin terus Yang mana? yang semua pokoknya semua yang dimanufaktur Jerman sih pokoknya. BF 109 dan semacamnya. Terus ya Gitu-gitu ya. iya. Terus rencananya kedepannya sih pengen coba mendalami antara kalau bukan mekanika terbang paling sistemnya, karena kalau aku lihat-lihat pesawat tempur sebenarnya yang diperlukan bukan cuman gimana dia perform terbangnya bisa bagus doang kan, tapi sistem-sistemnya juga harus canggih gitu. Jadi paling kedepannya antara dua itu yang pengen aku dalamin, cuman kayak belum tahu aja lebih pengen kemana, kurang lebih gitu sih. Kayak sini tuh. Iya. Oke, kalau dari gue, sebenarnya gue dari dulu nggak pernah ada ketertarikan ke pesawat atau aviasi. Terus sebenarnya awalnya gara-gara milih FTMD karena katanya banyak fisikanya. Udahlah, kayaknya milih dari berdasarkan mata pelajaran aja dulu kan. Banyak fisika kemana ya? Yaudah ke FTMD. Terus pas di FTMD ngeliat AE kayak challenging aja gitu secara personal ya. Kayak ngeliatnya kayak ini kayaknya menarik nih. Saya merasa tertantang, jadi itu milih kenapa AE. Kalau dari gue itu. Bukan karena aksan kan? Ada. Oke. Ada yang mau nanya nggak ke gue? Boleh nih. Satu-satu aja deh, beda-beda nanti. Gue deh.
paling umum aja sih. Kenapa motivasi buat ambil jabatan di bagian Karkom? Terpaksa. Ya. Karena Apalagi gimana? sebetulnya gini, karena kan gue kan ya ini yang Aksan juga tahu ya, gue kan KDPMD, gue jadi banyak yang urusan lomba tuh gue banyak tahu. Jadi gue dari CEMA tuh udah disuruh, udah lu kan tugasnya juga mirip-mirip kan, udah jadi Karkom aja. Nah, itu simpelnya sih gitu sih. Tapi kalau untuk motivasinya ya menurut gue ya karena tugasnya sama ya udah gue kerjain aja udah gitu. Ya sih. Tapi so far masih aman sih, masih ke handle. Gitu sih. Kalau di Karkom tantangan yang paling besar apa, Mas Ar? Selama ini? Lebih tantangannya sih lebih cari orang yang mau lomba. Oh, itu jadi sebuah tantangan. Iya, karena sebetulnya kan kita punya prinsip itu nggak mau memaksa kayak ayo lomba gitu. Tapi kita lebih kayak kita kasih sesuatu, terus kalau ada yang tertarik kita join aja. Nah untuk yang join itu kita sebetulnya nyadari bahwa orang kan himpunan itu nggak serta-merta mau join aja, mau join lomba kan ada yang buat sosialisasi sama teman, ada yang mau have fun juga kan nggak semuanya mau udah himpunan terus ngerjain lomba lagi gitu kan capek-capek gitu. Jadi tantangannya sih lebih ke nge-expect orang untuk ngikut ke lomba kita gitu. Sebetulnya yang lebih berhasil itu kalau misalnya kita kolaborasi sama himpunan lain. Jadi kita ambil satu di sini terus MS misalnya satu atau di tempat lain gitu. Nah itu lebih berhasil lah dalam konteks kita. Karena kalau kayak gitu jadi kesannya tuh mereka punya job yang beda-beda yang bisa mereka saling melengkapi itu Karkom. Tapi kalau misalnya 3 orang AE doang ya akhirnya ya jadi kayak tugas DPU atau tugas apa ya? Kalian tuh PTD udah? Ini yang semester 2 tuh apa sih? Yang PTMD. bukan yang bikin itu PRD. ya PRD. Nah itu. Jadi kan kayak PRD lagi gitu. Nah gitu sih. Itu sih jatuhnya. Oh, tadi aku bingung dikit. Itu jadi maksudnya yang Karkom yang ngebuat lomba atau Karkom yang nyari anggota Jadi KMPN Karkom buat- tuh nyari anggota KMPN untuk dilombakan ke lomba luar. Oh, oke. Jadi beda kalau zaman dulu kalau yang tahu KUDT. Nah, itu bedanya KUDT itu membuat kayak mereka yang membuat sesuatu, mereka yang lomba sesuatu, mereka yang dapat sesuatu. Tapi kalau kita cari lomba, kita kasih ke masa KMPN, ini ada lomba ini, kalian tertarik atau enggak? Terus ada yang tertarik, kita fasilitasi semuanya. Mau dari dananya atau dosen pembimbingnya kita cariin, atau mungkin dari bimbingan tambahan lah gitu, nasihat gitu, nah, di situ. Sebenarnya tujuannya apa? Intinya kan balik lagi ke kan gue bidangnya kedirgantaraan. Jadi emang fokus utamanya itu supaya masa KMPN itu ilmu kedirgantaraannya itu ada ilmu praktiknya yang bisa di showcase ya, diterapin ke luar gitu. Itu sih. Oke, mungkin aku mau nanya, Master, selama jadi Karkom ada nggak sih pengalaman berkesan gitu pas menjabat di bidang ini gitu? Gue baru berapa bulan ya, jadi belum ada yang berkesan juga sih, be aja. Tapi kalau berkesannya ya setidaknya gimana ya? Kalian ada yang kayaknya ada ini deh. Kalian tahu kelompoknya ini nggak, Aniket nggak? Oh, Nah itu gue berkesannya itu gue nggak minta apa-apa, mereka udah kelar gitu. Jadi enak-enak buat gue sih gitu ya. Jadi untuk lomba kan harus kayak yang normal standarnya tuh kayak kita nasihatin terus kayak gitu. Tapi mereka tuh udah ngurusin sendiri terus mereka udah kelar. Jadi berkesan buat gue ya karena tugas gue lebih ringan gitu. Realistis aja lah gitu kayak gitu. Aku mau nanya nih, Ya. kan tadi itu katanya kita ngurusi kita nyari kalau misalnya di Karkom nyari lomba, Heeh. kasih tahu ke anak-anak yang diantaranya Heeh. mau ikut lomba atau apa atau enggak. Nah, batas-batas lomba yang diikutin apa aja ya? Yang pertama itu di dalam ini jabatan gua. Jadi gua misalnya waktu jabat gua berapa lama ya berarti gua cari lomba yang sekitar itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang pasti ya bisa kapasitas suatu ini sih masa KMPN juga. Jadi kita nggak usah kayak jauh-jauh kayak ke Amerika atau kemana. Gue tuh ada tuh lomba di Amerika tapi ya orang mau kesananya gimana kita juga bingung lagi kan. Mau kesana gimana, mau ngurusin sana gimana, terus nah itu. Jadi kita coba cari yang visible buat sebagai kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga
ya yang orang pada mau gitu. Bisa aja kayak ada lomba yang di sini tapi lombanya nggak ada urusan sama kedirgantaran, atau mungkin ada urusan sama kedirgantaran tapi nggak membuat masa itu tertarik gitu. Nah itu jadi kayak ya cari something gitu sih. Paling aku mau nanya lagi kayak Oke. kan bagian divisi Karkom tuh, Uh-uh. kalau nyari informasi tentang lomba-lomba gitu susah atau enggak? Terus kayak dari mana biasanya? Sebetulnya jawaban gampang sih Aksantara itu lombanya banyak. Tapi kalau mau yang di lain itu biasanya kita tuh nanya-nanya dari universitas lain sih. Jadi misalnya lu ada koneksi di UI atau UGM, nanti kayak ada lomba nggak di sana gitu. Nanti kita bisa. Untuk so far sih gue ada teman UI yang bisa tanya-tanyain tentang drone competitionnya sana. Kayak mene-mene walaupun di Aksan sudah ada gitunya. Atau mungkin yang di UGM, tapi balik lagi kita kalau ke UGM nanti gimana gitu. Mau naik apa gimana, terus nanti biayain akomodasinya di sana dan lain-lainnya. Jadi kita banyak faktor yang harus kita pertimbangin sih gitu. Kalau untuk ininya lomba kemananya sih kita banyak. Yang penting lebih ke kita bisa nggak sih ke sana gitu jatuhnya. Gitu sih. Atau nggak dari dosen juga ada sih kayak kasih lomba gitu. Bisa kayak Pak Yasdi tuh sering itu kayak ini. Atau dari Pak Agus. Tahu Pak Agus? Ini tahu nggak? Nanti ketemu deh di aerodinamika itu banyak kayak tentang lomba-lomba atau paper lah istilahnya di situ. Oke. Paling kalau kalau Karkom dibawa ke Dirgantaran. Aku pengen nanya kalau di Kedirgantaran itu kayak gimana sih, ngurusin apa aja, terus Kak Mas John itu kalau di Kedirgantaran ya di luar Karkom itu ngapain aja gitu? Kedirgantaran itu ada 4. Jadi gua Karkom, terus Hafiz itu sebagai keprofesian, terus FE itu keilmuan. Ada satu lagi ya? Kok gue lupa ya? Ya udah itu dulu. Jadi ntar gue kepikiran deh. Nah kalau yang keilmuan 3. Kalau keilmuan itu jadi itu keilmuan agak mendingan profesian itu jadi apapun yang seputar karir kalian di Kedirgantaran itu dihandle sama keprofesian. Contohnya apa? Company visit kayak karir gitu dan lain-lainnya itu yang perusahaan dan lain-lain itu semuanya diatur sama Hafiz gitu. Kalau FE itu dia keilmuan yang misalnya ada berita-berita Kedirgantaran yang merasa unik atau inspiratif gitu jatuhnya. Contohnya kayak ada berita tentang inovasi ini atau inovasi apa. Nah itu nanti dia yang ambil terus nanti dia yang publikasi jatuhnya. Jadi kalau simpelnya itu yang cari berita-berita itu si FE, yang untuk perusahaan tempat kerja itu Hafiz, kalau yang kalian mau lomba itu gua. Gitu. Simpel itu. Dirgantaran semua. Oke, mungkin aku mau nanya, tapi di luar Karkom deh. Ya. Ada nggak sih Master pesan dan kesan untuk Artemis untuk kedepannya lah, kayak biar KMP ini bisa kasarnya lebih maju lagi? Jangan ngilang lah. Oke. Simple itu aja, jangan ngilang. Terus, ya ngilang. Ya itu emang jadi semacam tantangan setiap angkatan ya. Jadi masuknya berapa puluh orang, ntar udah mulai 6 bulan lah tiap semester tuh turun ngilang gitu. Karena gitu. Sebetulnya ngilang itu bukan hal yang masalah ya, tapi lebih ke kalian kalau udah tahu kalian mau ngilang, jangan kalian ngambil tanggung jawab di ini di dalam gitu. Misalnya kalian udah jabat di sini tapi kalian berputuskan untuk hilang. Nah, itu nggak boleh. Gitu sih. Pertanyaannya belum ke ini. Kalau misalnya ini waktu kan aku kebetulan masih mood ya. Jadi mau nanya juga nih. Kalau misalnya mau jadi anggota biasa di KMPN kira-kira gimana?
Itu maksudnya nanya panitia Sonic sih. itu gue nggak tahu detailnya kayak gimana. Tapi kalau yang dari gue sih tahun ke tahun ya aktif aja sih ikut kegiatan seputar KMPN. Mereka tuh ada bukan penilaian, lebih ke mereka akan ngawasin kalian lah. Kalau kalian rajin jadi himpunan ya kalian akan di value dari mereka gitu. Gitu sih. Udah kan? Udah berapa? Nggak tahu nih. Kalian mesti berapa? Udah. Kemana ya? Ya udah. Potongan nih. Oke, terima kasih ya Mas. Yo. Terima kasih, Terima Mas kasih John. Master John.